Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal, SH, MH, CSA, CFLS, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Gontonoko dari Program Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Presentasi ini disusun sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Rizal atas bekal ilmu dan pandangan kritis yang telah diberikan, yang sangat relevan untuk menganalisis permasalahan hukum dan teknologi dari perspektif filosofis. Pada kesempatan ini akan dipaparkan sebuah analisis dengan judul Menghukum Data Bias, Tantangan Filsafat Ilmu dalam Merumuskan Regulasi AI yang Adil. Frasa menghukum data bias bukan berarti menjatuhkan sanksi hukum secara harfiah kepada kumpulan data. Sebaliknya, ini adalah metafora yang bermakna bersikap tegas dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk ketidakadilan atau prasangka yang sudah tertanam atau tercermin di dalam data yang digunakan untuk melatih sistem AI. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan disclaimer bahwa seluruh analisis dan pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini adalah pandangan akademis dan subjektif sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas pembuatan video presentasi untuk ujian akhir semester. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, teknologi AI saat ini telah terintegrasi ke dalam sektor mulai dari penentuan atau analisis pemberian kredit hingga sistem peradilan. Potensi efisiensi dan inovasi yang ditawarkannya pun sangat besar. Namun, terdapat isu krusial yang perlu dicermati, yaitu data bias yang digunakan untuk melatih sistem AI. Data yang bias dapat menghasilkan keputusan AI yang diskriminatif dan tidak adil. Persoalan ini menimbulkan tantangan mendasar bagi filsafat ilmu yang mengemban fungsi meninjau validitas, etika, dan landasan epistemologis pengetahuan, termasuk pengetahuan yang dihasilkan oleh AI. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, presentasi ini bertujuan untuk 1. Menganalisis bagaimana bias dalam data pelatihan AI membenturkan prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas yang selama ini menjadi fokus filsafat ilmu. Yang kedua, mengidentifikasi peran penting filsafat ilmu dalam menyediakan kerangka berpikir untuk perumasan regulasi AI yang mampu memastikan keadilan algoritmik. Dan yang ketiga, menjelaskan relevansi isu ini dalam konteks hukum dan regulasi yang berlaku. Isu ini sangat relevan dan mendesak untuk dibahas saat ini karena dua alasan utama. Alasan yang pertama, penggunaan AI semakin meluas. Dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, terasa secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Alasan yang kedua, kerangka hukum yang ada seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi AI, sehingga memerlukan landasan filosofis dan keilmuan yang kuat untuk mengisi kekosongan tersebut
guna melindungi hak-hak individu dari keputusan algoritmik yang bias. Dengan demikian, pertanyaan mengenai masih relevankah filsafat ilmu saat ini dapat dijawab dengan tegas sangat relevan sebagai peninjau krisis perkembangan ilmu dan teknologi baru. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah memaparkan relevansi isu ini, kini pembahasan akan masuk pada landasan teori yang diperlukan untuk menganalisis tantangan data bias. Fokus utamanya adalah keterkaitan erat antara filsafat ilmu dan teknologi AI. Filsafat ilmu secara tradisional berupaya memahami asumsi dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks AI, fokus perhatian filsafat ilmu bergeser dan mencakup dua dimensi fundamental. Adapun dimensi yang pertama, yaitu epistemologi AI. Pertanyaan mendasar dalam dimensi ini adalah bagaimana AI mengetahui atau memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh AI didapatkan melalui pemrosesan volume data yang sangat besar. Nah, filsafat ilmu mempertanyakan apakah pengetahuan yang dihasilkan oleh AI yang bersumber dari data dan model statistik dapat dianggap objektif dan benar sepenuhnya. Jika data yang masuk bersifat parsial atau tidak representatif, maka pengetahuan yang dihasilkan AI pun akan cacat secara epistemologis. AI tidak menciptakan kebenaran baru. AI hanya merefleksikan dan memproses pola yang sudah ada dalam data. Oleh karena itu, jika pola dalam data adalah pola bias, maka pengetahuan yang dihasilkan AI juga bias. Adapun dimensi kedua adalah etika algoritma. Dimensi ini mencakup pertimbangan moral mengenai konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh sistem AI, terutama jika keputusan tersebut memiliki dampak signifikan pada kehidupan manusia. Prinsip keadilan dalam hukum yang menjadi pilar dalam studi hukum secara tegas menekankan pada perlakuan yang sama atau kesamaan di hadapan hukum, yang biasa disebut equality before the law. Keadilan menuntut objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan. Namun, ketika data pelatihan AI mencerminkan bias historis atau struktural yang sudah ada dalam masyarakat, misalnya bias yang berkaitan dengan ras, gender, atau status sosial ekonomi, sistem AI tersebut tidak hanya mereplikasi ketidakadilan tersebut, tetapi seringkali memperkuatnya. Algoritma mengidentifikasikan pola diskriminatif di masa lalu adalah norma dan mengaplikasikannya ke masa depan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap dua konsep sentral dalam filsafat ilmu, yaitu validitas ilmiah dan objektivitas. Jika sistem AI yang dianggap sebagai puncak dari kemajuan ilmu dan teknologi gagal memberikan keputusan yang adil dan malah melanggengkan diskriminasi, maka validitas ilmiahnya atau kebenaran metodologinya dipertanyakan. Selanjutnya, anggapan bahwa AI bersifat objektif pada hakikatnya karena didasarkan pada data dan matematika pun gugur. Karena data itu sendiri telah terkontaminasi oleh subjektivitas dan ketidakadilan sosial historis. Inilah mengapa diperlukan intervensi filsafat ilmu
untuk menyediakan kerangka berpikir kritis yang meninjau bukan hanya cara kerja AI, tetapi juga landasan moral dan kebenaran di balik pengetahuannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah mengkaji landasan filosofis dan teori mengenai epistemologi dan etika algoritma, kini saatnya menganalisis bagaimana tantangan data bias ini memanifestasikan diri dalam kejadian hukum dan sosial yang nyata. Dapat diamati beberapa insiden, baik di tingkat global maupun konteks nasional, yang secara jelas menunjukkan bahaya serius dari data bias. Masalah ini mengubah AI yang seharusnya menjadi alat keadilan menjadi alat untuk mereplikasi ketidakadilan. Salah satu kasus yang paling terkenal yang menyoroti bahaya AI adalah penetapannya dalam sistem pra-peradilan di berbagai yurisdiksi. Sistem ini menggunakan algoritma untuk menilai resiko residivisme atau kemungkinan seorang terdakwa mengulangi tindakan pidana, guna membantu hakim dalam memutuskan jumlah jaminan atau masa hukuman. Algoritma ini dilatih menggunakan data historis penangkapan, dakwaan, dan hukuman masa lalu. Masalahnya, data historis ini sudah mencerminkan bias struktural yang ada dalam sistem penegakan hukum. Misalnya adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sebuah studi kritis menunjukkan bahwa algoritma tersebut cenderung memberikan skor resiko yang lebih tinggi secara tidak proporsional kepada kelompok ras tertentu. Bahkan ketika faktor kejahatan dan riwayat kriminalitas lainnya adalah sama. Hal ini menunjukkan secara eksplisit bahwa keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI bukanlah cerminan objektivitas murni berbasis statistik. Sebaliknya, algoritma tersebut berfungsi sebagai perwujudan dari pola diskriminatif yang sudah tertanam dalam data historis. Dengan demikian, AI alih-alih netral justru melegitimasi dan memperkuat bias lama di bawah label prediksi ilmiah, berpotensi mengakibatkan penahanan yang lebih lama dan pelanggaran prinsip kesamaan di hadapan hukum. Dampak dari data bias juga sangat terasa dalam konteks sektor publik yang bersentuhan langsung dengan hak-hak fundamental masyarakat, seperti akses terhadap kesempatan dan kesejahteraan. Jika data historis yang digunakan untuk melatih AI dalam menyeleksi atau mempromosikan pegawai mengandung pola bias gender, misalnya riwayat menunjukkan posisi kepemimpinan didominasi oleh laki-laki, AI akan secara otomatis memandang kualifikasi wanita lebih rendah, bahkan jika kualifikasi mereka setara. AI dalam proses rekrutmen dapat mengabaikan calon-calon yang berasal dari latar belakang pendidikan atau geografis yang secara historis kurang terwakili. Meskipun mereka memiliki potensi besar, AI cenderung memilih yang mirip dengan profil sukses masa lalu yang sayangnya sudah bias. Jika data historis yang digunakan untuk melatih AI dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial mengandung bias geografis atau sosial, misalnya data kemiskinan lebih terperinci di wilayah tertentu dibandingkan wilayah lain, AI berpotensi membuat keputusan alokasi yang secara tidak sengaja mengecualikan kelompok masyarakat rentan yang paling membutuhkan dari hak atau kesempatan.
Secara umum, dalam sektor publik, data bias dapat mengubah AI menjadi alat yang menggagalkan tujuan negara untuk memberikan layanan publik yang merata dan adil, menciptakan diskriminasi sistemik yang baru yang sulit untuk digugat oleh individu. Kejadian-kejadian ini menegaskan bahwa masalah bias data menuntut lebih dari sekedar perbaikan teknis, tetapi membutuhkan intervensi hukum dan etika yang kuat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah mengidentifikasi masalah nyata dari data bias, pembahasan selanjutnya berfokus pada langkah-langkah solutif. Para pakar di bidang etika, filsafat teknologi, dan hukum sepakat bahwa pendekatan regulasi saat ini tidak lagi memadai dan harus direformasi secara mendasar. Para ahli berpendapat bahwa regulasi AI harus beranjak dari fokus pada hasil atau output semata, yang hanya melihat apakah keputusan akhir AI tampak diskriminatif. Sebaliknya, regulasi harus menuntut akuntabilitas algoritmik dan transparansi data input atau data masukan. Ini berarti bahwa proses di balik keputusan AI harus bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dilihat bukan hanya hasil akhirnya. Penerapan hukum dalam konteks AI menuntut adanya regulasi yang spesifik dan terperinci, yang dirancang untuk secara langsung mengatasi resiko bias yang timbul dari data dan algoritma, di mana regulasi harus mewajibkan adanya audit algoritma. Ini adalah kewajiban formal bagi pengembang dan pengguna sistem AI untuk secara independen mengaudit dan menguji sistem AI mereka. Audit ini bertujuan untuk mendeteksi dan memitigasi bias yang mungkin tersembunyi di dalam model matematis atau data pelatihan sebelum sistem digunakan secara luas. Audit ini harus dilakukan secara berkala, memastikan bahwa AI tetap adil seiring berjalannya waktu dan penggunaan data baru. Regulasi perlu menjamin hak untuk mendapat penjelasan atau right to explanation bagi setiap individu yang terkena dampak keputusan signifikan dari AI. Ini adalah hak individu untuk mengetahui mengapa AI mengambil keputusan tertentu, terutama keputusan yang berdampak besar pada kehidupan mereka. Misalnya, penolakan aplikasi kredit, penolakan aplikasi kerja, atau penentuan hukuman. Tuntutan transparansi ini selaras dengan prinsip-prinsip filsafat ilmu yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus dapat dijelaskan dan diuji. Ini adalah langkah yang paling fundamental untuk menghukum data bias. Harus ada penetapan standar kualitas data yang ketat dan mengikat. Standar ini harus mengatur kualitas, representasi, dan keadilan dari data yang digunakan untuk melatih AI. Regulator harus memastikan bahwa data input tidak mereplikasi diskriminasi historis. Data input juga harus representatif terhadap seluruh populasi yang akan dilayani oleh AI, serta telah melalui proses mitigasi bias yang jelas dan terdokumentasi. Jika regulasi ini diterapkan, implikasinya akan terasa positif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya menjamin sistem AI yang digunakan dalam layanan publik atau sektor swasta tidak menjadi alat baru untuk diskriminasi, melainkan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif.
Hal ini menciptakan lingkungan di mana individu dapat percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh teknologi dan keputusan yang dibuat oleh algoritma dapat dipertanyakan dan diperbaiki melalui jalur hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setelah meninjau landasan teori, menganalisis kasus nyata, dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi, dapat ditarik kesimpulan mengenai relevansi filsafat ilmu di era kecerdasan buatan. Filsafat ilmu tetap memegang peranan yang vital dan tidak tergantikan dalam era dominasi AI. Peran ini melampaui analisis metodologi konvensional. Peran tersebut kini berfokus pada penilaian terhadap hasil dan dampak teknologi paling maju. Tantangan yang ditimbulkan oleh data bias bukanlah sekedar masalah teknis yang dapat diselesaikan oleh programmer semata. Ini adalah masalah yang jauh lebih fundamental, menyentuh inti dari keadilan, objektivitas, dan bagaimana pengetahuan ilmiah seharusnya dikonstruksi dalam masyarakat demokratis. Filsafat ilmu menyediakan perangkat berpikir kritis yang sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas AI, di mana filsafat ilmu mendorong untuk secara kritis mempertanyakan asumsi di balik AI, terutama yang berkaitan dengan validitas data. Hal ini mengakibatkan data perlu dipandang bukan hanya sebagai fakta yang netral, tetapi juga sebagai cerminan bias sosial historis. Filsafat ilmu menuntut adanya etika keputusan. AI, meskipun efisien, tidak boleh dibiarkan membuat keputusan yang mencederai martabat atau hak-hak dasar individu. Etika algoritmik memastikan tujuan AI tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada intinya, harus dipahami bahwa AI adalah produk dari ilmu pengetahuan. Selama terus dikembangkan dan digunakan, AI akan selalu memerlukan refleksi filosofis yang mendalam. Refleksi ini memastikan bahwa ilmu pengetahuan dalam bentuk algoritma dan data tidak berjalan tanpa arah moral. Dengan demikian, filsafat ilmu adalah penjamin kemajuan teknologi, tidak mengorbankan prinsip keadilan dan objektivitas yang selama ini menjadi fondasi bagi peradaban hukum. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berdasarkan seluruh analisis mengenai tantangan data bias dan peran vital filsafat ilmu, diperlukan langkah-langkah konkret dan strategis untuk merumuskan regulasi AI yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil. Untuk merumuskan regulasi AI yang adil dan efektif, direkomendasikan 3 langkah utama. Langkah yang pertama, integrasi filsafat ilmu dalam perumusan regulasi. Regulasi AI tidak boleh hanya disusun oleh ahli teknologi atau praktisi hukum. Diperlukan landasan berpikir yang lebih mendalam, memasukkan pertimbangan etika dan epistemologi AI sebagai dasar normatif yang wajib dalam setiap rancangan kebijakan atau undang-undang tentang AI. Serta memastikan setiap regulasi didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai apa yang diketahui AI dan bagaimana keputusan AI memengaruhi keadilan moral. Filsafat ilmu harus menjadi filter pertama untuk memastikan AI tunduk pada prinsip-prinsip keadilan,
bukan sebaliknya. Langkah yang kedua, penerapan prinsip keadilan desain atau justice by design. Pendekatan regulasi harus bersifat proaktif, bukan hanya reaktif setelah terjadi masalah. Ini memerlukan penerapan prinsip keadilan desain, mewajibkan pengembang AI untuk secara proaktif menghilangkan bias pada tahap paling awal dari pengembangan sistem, yaitu pada tahap desain dan pengumpulan data. Prinsip ini berbeda dengan hanya menguji bias pada tahap akhir. Keadilan desain menuntut agar keadilan, non-diskriminasi, dan transparansi dijadikan bagian integral dari arsitektur sistem AI sejak awal. Dengan demikian, regulasi memastikan AI memang dirancang untuk adil. Kompleksitas AI melampaui batas satu disiplin ilmu saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi keilmuan dengan mendorong kerjasama yang erat antara ahli hukum, filsuf, ilmuwan, dan regulator dalam merancang kerangka kerja AI. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan. Ahli hukum memastikan regulasi dapat ditegakkan. Filsuf menjaga landasan etis, ilmuwan data memberikan masukan teknis tentang cara mengukur dan memitigasi bias. Sementara regulator berfungsi mengimplementasikannya. Sinergi ini adalah kunci untuk menciptakan tata kelola AI yang seimbang dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, akhir kata, penghargaan setinggi-tingginya disampaikan atas perhatian yang telah diberikan dalam menyimak keseluruhan presentasi ini. Pembahasan yang telah dipaparkan mulai dari landasan filosofis, analisis kasus hukum, hingga rekomendasi regulasi menunjukkan satu poin penting, bahwa tantangan data bias bukanlah isu yang dapat diabaikan. Semoga pemaparan mengenai peran vital filsafat ilmu dalam menghadapi tantangan data bias dan perumusan regulasi AI yang adil dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas isu ini. Filsafat ilmu adalah kompas yang mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap berada di jalur etika dan keadilan. Dengan demikian, presentasi ini ditutup. Terima kasih.